Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga ayat-ayat yang dilantunkan memberikan pencerahan serta kekuatan iman Islam kepada kita semua dan memberikan petunjuk kepada seluruh hadirin diskusi Gen 50 pada malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk melangkah ke kegiatan selanjutnya, yakni sambutan kepada Ketua Lembaga Pengabdian Umat Gorontalo Giro, Ustadz Abdurrahman Adi Saputra MHI. Kepadanya waktu dan tempat saya haturkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tentu saja pertama adalah seluruh pengurus. Ya, oke. Yang saya hormati tentu saja adalah seluruh pengurus Lembaga Pengabdian Umat Gira, Al-Ustadz Haji Rifyan Panigoro dan Al-Ustadz Dian Adi Perdana, yang insya Allah beliau saya doakan tetap selalu semangat untuk memberikan nilai-nilai positif yang berkesinambungan sehingga sehingga insya Allah kegiatan positif kita ini bisa insya Allah bisa lancar dan ke depan masih ada kegiatan-kegiatan yang akan kita kenal. Ya, Mas. Amin amin ya. Kesinambungan. Ya di antara kami Gen 50 ya. Ya saya kasih tahu dulu ya, Gen 50 ini adalah komunitas daripada dosen IAIN Sultan Amrunalo tahun 2018 ya. Dikarenakan jumlah kami 50 maka dinamakan Gen 50. Al-Ustadz Supadi Rahmat expert dalam hadir, juga orang yang punya kredibilitas yang tinggi luar biasa, kualitas pemahamannya tentang masalah ekonomi syariah, dan tentu saja ibunda kami ya Ibu Zuniati Ismail insyaallah yang insyaallah nanti sebentar nanti akan memberikan memberikan transformasi ilmu kepada kita sekalian. Dan tidak lupa pula tentu saja para sahabat-sahabat ya, bapak-bapak, ibu-ibu, para dosen yang telah hadir pada kesempatan berbahagia ini ngaji milenial Gen 50 part kedua ya, tentang masalah ekonomi syariah dan bagaimana problematikanya dan bagaimana sebagai solusinya untuk menyelesaikan problematika yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, para peserta webinar jamaah Zoomiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama tentu saja marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas izin dan kuasanya lah memberikan kita kesempatan untuk dapat bertemu di forum intelektual ini ya. Insyaallah forum ini menjadi forum yang berkah dan terus berkesinambungan adanya. Ya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, seluruh keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah percikan daripada syafaat beliau akan sampai kepada kalian. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, tamu undangan, para peserta Zoomiyah, para peserta ngaji milenial yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, kita ada di kajian kita tentang ekonomi syariah dan solusi sebagai pengentasan kemiskinan. Ya, kita berharap insya Allah kegiatan ini seperti ngaji-ngaji seperti ini akan berkesinambungan. Nah, tentu saja ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan selaku Ketua MPUGO Gira. Yang pertama adalah ucapan terima kasih banyak kepada seluruh panitia HMJ Ilmu Hadis ya, Ilmu Hadis Basdian ya, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat show sehingga kita dapat action pada kesempatan yang hari ini, dan permintaan maaf bila mana ada kekurangan tentu saja dari panitia ya. Dua hal itu perlu saya sampaikan. Kemudian beberapa hal yang penting terkait dengan
ngaji milenial pada malam hari ini terkait dengan masalah ekonomi. Pertama, saya akan berbicara sedikit tentang ekonomi. Tentu saja selain daripada ketiga pemateri ini kan mereka lebih paham tentang apa itu ekonomi Islam. Ya, ekonomi Islam itu kan adalah suatu ilmu yang mempelajari ilmu sosial, ya, ilmu yang mempelajari tentang persoalan-persoalan ekonomi. Tetapi ekonomi Islam itu terilhami oleh nilai-nilai spirit atau substansi esensi daripada ajaran Islam itu sendiri. Itu menurut Umar Chapra, ya, seperti itu. Dan tentu saja Yusuf Qaradawi pernah mengatakan bahwa ekonomi syariah itu berbeda dengan ekonomi konvensional pada umumnya, ya. Apa kelebihan daripada ekonomi syariah itu? Pertama, ekonomi syariah itu terbebas dari problematika yang berkaitan dengan tadlis, maisir, ya, kecurangan, spekulatif dan lain sebagainya yang membawa seseorang itu pada berbagai macam problematika. Bukan keluar daripada masalah, tentu saja justru orang itu lebih banyak mengalami problematika atau mengalami masalah. Ya, kemarin kita bisa lihat bagaimana trading forex, ya, trading forex dan lain sebagainya yang kemudian fenomena itu membawa banyak sekali polemik dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dimaksud dengan ekonomi syariah, yang kemudian ekonomi syariah bertujuan untuk dapat melahirkan kemaslahatan dan falah, ya, kebahagiaan. Dan ada keterkaitan antara problematika atau masalah-masalah ekonomi syariah yang mereka selesaikan di dunia maupun di akhirat. Jadi ada dua keterkaitan, yaitu keterkaitan masalah di dunia dan di akhirat. Itu saja. Tanggung jawabnya bukan hanya tanggung jawab manusia kepada manusia semata, tetapi juga ada tanggung jawab yang harus diselesaikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Nah, ketika kita berbicara tentang masalah kemiskinan, pengentasan kemiskinan, tentu saja Abu Ala Al-Maududi, beliau adalah seorang raksasa di bidang ekonomi syariah, juga pernah mengatakan bahwa masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah, kemiskinan ini adalah suatu problematika yang multidimensi, ya, yang sangat luar biasa. Islam tentu saja dari Rasulullah SAW mengatakan bahwa seseorang itu ya bukan harus menjadi orang miskin saja, tidak, tapi benar-benar harus keluar daripada jeratan kemiskinan. Nah, doktrin yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu, karena kemiskinan itu mendekatkan seseorang kepada kekufuran, ya, kepada kekufuran, rasa tidak bersyukur, rasa rasa tidak bersyukur dan rasa kurang akan sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, itu mendekatkan seseorang, menjauhkan seseorang itu dari nilai ketakwaan, seperti itu. Nah, oleh karena itu masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita tentang masalah kemiskinan ini, terutama oleh masyarakat Muslim di Indonesia ini, nah itu harus benar-benar diselesaikan. Minimal kita bisa mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh materi ini, bagaimana cara untuk mengentaskan kemiskinan ini melalui melalui ekonomi syariah, seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, ya, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja ketiga pemateri pada malam hari ini insya Allah bisa menyajikan materi yang luar biasa yang dapat menjadi solusi dan alternatif bagaimana kemudian menghadapi kemiskinan yang semakin merajalela di negara kita, terutama di Indonesia. Apalagi kita baru-baru saja ini diterpa oleh badai COVID-19 yang luar biasa, yang menjadikan ekonomi negara kita ini benar-benar jongkok, dan saya pikir kita semua paham dengan masalah itu. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak kepada tiga pemateri, para dosen-dosen yang telah hadir, kepada panitia. Insya Allah saya juga ikut, ya, menyimak untuk bisa mengambil ilmu yang bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya buka acara ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Abdurrahman Adi Saputra, MHI, yang sudah membuka kegiatan diskusi malam hari ini, ya, seminar online ngaji milenial Gen 50 edisi 2 tahun 2021. Baik, untuk melangkah ke kegiatan selanjutnya, yaitu pembacaan doa dari Saudara Fadli Ismail selaku Ketua Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin dan Dakwah YIN Sultan Amir Gorontalo. Kepadanya saya haturkan. Fadli Ismail. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Aridian Perdana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam aqidah wa ja'ala al-qur'ana imamah wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatan hasanah wa lil alamin rahmah wa ja'ala Indonesia taubatan mustaqillah Amin. wa bil Pancasila falsafah wa bil undang-undang asasah wa bis saubang ila marasil wa bil reformasi wa bil haji rukni habibi wa bil haji Jokowi Dodo ala baldatun thayyibah. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Ketua LPU, yang saya hormati pemateri yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini, yang saya hormati moderator yang sangat-sangat luar biasa pada kesempatan kali ini, dan teman-teman yang ikut berpartisipasi dalam acara pada kesempatan kali ini. Mungkin ada sedikit penyampaian dari saya. Saya melihat teman-teman yang ikut bergabung maupun dari jurusan-jurusan yang berbeda-beda, tetapi ada satu hadis dari Nabi Muhammad SAW yang ingin saya sampaikan. Man yuridullahu bihi khaira yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang diridai Allah Subhanahu wa taala untuk melangkah lebih baik, untuk merubah lebih baik, maka Allah Subhanahu wa taala memahamkan dia agama. Maka dari itu, teman-teman dan dosen-dosen serta kakak-kakak, adik-adik yang ikut beserta menghadiri acara pada kesempatan kali ini adalah atas keterpanggilan Allah Subhanahu wa taala untuk belajar lebih baik lagi dalam segi ekonomi yang harus kita pelajari pada kesempatan kali ini. Permohonan maaf atas sebesar-besarnya dan ucapan terima kasih kepada peserta, pemateri, dan ketua LPU yang sangat luar biasa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Majhulun fil ardi ma'lumun fis sama. Tidak perlu dikenal bumi, cukup langit yang memahami kita. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk kesempatan selanjutnya kepada Ustadz Rivian Panigoro MA untuk dapat membimbing, menuntun pembacaan doa. Kepadanya waktu dan tempat saya haturkan. Ya, marilah sama kita berdoa kepada Allah. Baik, agak sedikit gangguan jaringan. Marilah sama kita berdoa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala muhabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawatthikillahumma rabitataha wa adimuddaha wa hdika subulaha wa amlaha bin nurika alladhi la yakhbuh wa ashrah suduraha bi faidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahiha bi ma'rifatik wa mitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Amin ya rabbal alamin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin nabiyil ummiyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatian teman-teman sekalian, Bapak Ibu pemateri, pengurus LPU. Semoga besok-besok semakin ramai lagi, semakin antusias lagi. Amin ya robbal alamin. Amin. Amin. Terima kasih. Semoga lancar, tidak ngadat zoomnya, dan selamat berbahagia kepada para peserta. Amin. Silakan bertanya sebanyak-banyaknya untuk tema kita pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak kepada Ustadz Muhammad Rifin Panigoro MA selaku Wakil Ketua LPU Gorontalo Wiroh yang sudah memimpin doa pada malam hari ini. Alhamdulillah pada malam hari ini sudah tampak ramainya antusias para peserta ya, dari internal khususnya kampus YIN Sultan Hamid Gorontalo sendiri, baik dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah maupun Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam maupun fakultas-fakultas lainnya. Nah, di sini saya lihat selalu full 100 partisipan bergantian keluar masuk berebut kursi untuk join ya. Alhamdulillah ini antusiasnya, akan tapi mohon maaf sebesar-besarnya karena ada kesalahan teknis jadi belum bisa live streaming di YouTube maupun Facebook ya. Tapi insya Allah kegiatan ini kami record ya, kami rekam dan akan ditayangkan ke YouTube kami. Baik, untuk langkah kegiatan selanjutnya yakni diskusi ya. Ngaji Milenial Gen 50 edisi 2 tahun 2021 yang akan saya pimpin langsung dan akan menghadirkan 3 pembicara yang sangat-sangat kita tunggu ilmunya, pengetahuannya, pengalamannya terkait ekonomi Islam, terkait pengentasan kemiskinan, terkait hal-hal yang dapat memberikan solusi kepada kita pribadi maupun kepada masyarakat untuk dapat membantu orang-orang di sekeliling kita. Oke, baik. Pada malam hari ini telah hadir pembicara Bapak Supandi Rahman MAK ya, dari dosen Ekonomi Syariah YIN Sultan Hamid Gorontalo, kemudian Bapak Rifadli Kadir MEK, dosen Manajemen Keuangan Syariah YIN Sultan Hamid Gorontalo, dan yang terakhir Ibu Juniati Ismail selaku pembicara yang paling berbeda ya, karena di sini ibu sendiri yang berbeda, yang lainnya laki-laki. Nah, ini adalah bukti bahwa kita tetap memperhatikan gender ya. Wanita tetap harus bersuara dan mampu memberikan solusi kepada masalah-masalah yang hadir di tengah masyarakat. Baik. Untuk kesempatan pertama kepada Bapak Supandi Rahman MAK selaku dosen Ekonomi Syariah YIN Sultan Hamid Gorontalo akan menyampaikan paparan ide, gagasan kepada kita semua. Baik, kepada Bapak Supandi Rahman, waktu dan tempat saya haturkan. Ya, terima kasih banyak Mas Dian yang pada malam hari ini insya Allah yang paling banyak pahalanya. Dan saya ikhlas. Amin. Ya, kira-kira 10 menit cukup atau 5 menit saja Mas Dian ini? Saya beri waktu 10 menit. Oke, 10 terima menit, kasih Pak. banyak. Ya. 10 menit per pembicara. 10 menit per pemateri. Oke, siap. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai dan detik ini masih memberikan kita kesehatan, kekuatan. Salat serta salam juga sudah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan salat sampai kepada kita yang masih setia dengan ajaran beliau.
Yang terhormat Pak Putra selaku ketua kami di LPUGO yang pada malam hari ini sudah memberikan nasihat-nasihat terbaiknya. Yang saya hormati Mas Dian selaku penggagas kegiatan pada hari ini. Dan saya hormati pula Bapak Rifian Panigoro selaku wakil ketua LPUGO. Dan kawan-kawan sekalian yang hadir di dunia nyata maupun dunia maya. Sini hadir ada Haji Pimen dan senior kami yang kami agungkan Kak Imam. Insya Allah kita semua dalam lindungan Allah SWT. Baiklah, pada hari ini kita berbicara tentang pengentasan kemiskinan dari sudut pandang ekonomi Islam. Dan pada bagian saya mencoba mengkombinasikan isu-isu kenegaraan dan isu-isu Islam itu sendiri. Nah, seperti apa itu isu negara dan Islam ya? Titik temu antara nasionalisme dan Islam kira-kira dalam hal pengentasan kemiskinan. Seperti apa dia ya? Saya mencoba menghubungkan antara konsep koperasi yang merupakan ide daripada, bukan ide ya, sebagai sesuatu yang digairahi oleh Bapak Bangsa Muhammad Hatta, dan kemudian untuk pendanaannya mencoba untuk mengambil dana zakat, infak, sedekah dan wakaf. Sebelumnya untuk pengentasan kemiskinan sendiri sebenarnya apa kira-kira? Jadi pengentasan kemiskinan itu sendiri adalah sebagai usaha ataupun ikhtiar atau strategi untuk menanggulangi atau mengikis kemiskinan. Jadi kalau misalnya ada cara-cara untuk mengurangi kemiskinan, maka itu adalah pengentasan kemiskinan. Termasuk juga invest yang kemarin juga itu. Nah, jadi itu juga strategi menghilangkan kemiskinan dengan cara menghadirkan kemiskinan yang lebih banyak, kira-kira begitu. Nanti silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya soal invest, kebetulan di pemateri kita hari ini pun ada yang menggeluti itu khusus dengan pembiayaan keuangan syariah. Bapak Rifadli Kadir, dia sudah nulis buku soal resiko keuangan. Bisa ditanya-tanya juga. Jadi apapun yang diikhtiarkan untuk mengurangi kemiskinan, maka itu adalah strategi pengentasan kemiskinan. Selanjutnya, kemiskinan sendiri kalau misalnya dilihat dari kalau kita coba bagi kemiskinan itu sendiri ada dua hal. Yakni pertama kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Nah, kultural itu seperti apa? Adalah kemiskinan yang berangkat dari individunya sendiri. Jadi dia sudah putus asa, kita miskin gara-gara kita petiung bu kamar ini langsung miskin sub. Karena PCB yang ajus ini miskin, oma opa dari keluarga miskin, maka kita tidak usah lagi berpikir untuk menjadi orang yang kaya. Jadi termasuk pikiran dan kemudian tindakan malas itu pun merupakan kemiskinan kultural. Dan yang kedua adalah kemiskinan struktural. Ini menurut Charles Sumarja, kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang dialami oleh suatu golongan masyarakat karena suatu struktur sosial masyarakat yang tidak bisa ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Mengertinya, dia ini boleh kaya, cuma gara-gara DP lingkungan tidak mendukung untuk dia menjadi kaya. Dan yang paling besar dosanya di sini adalah pemerintah. Termasuk pemerintah yang tidak memberikan akses jalan, tidak memberikan akses penerangan, itu adalah penyebab daripada kemiskinan struktural itu sendiri. Jadi hati-hati kalau di sini ada yang mau berkhidmat di eksekutif, di legislatif, dan kehadiran saudara di situ tidak bisa memberikan perubahan, berarti saudara berkontribusi terhadap tingginya kemiskinan struktural di Indonesia. Sementara kalau kita lihat sekarang, kemiskinan kultural itu makin sedikit karena memang dari sisi pendidikan kita sudah lumayan lah dibanding kemarin. Jadi paradigma yang berpikir bahwa kita POPA miskin, kita harus miskin itu sudah bisa ditanggulangi. Karena kemiskinan itu bukan warisan. Kemiskinan itu ya dilahirkan dari kebiasaan sendiri. Maka yang paling banyak hari ini adalah kemiskinan kultural itu sendiri. Kemiskinan kultural paling banyak dialami oleh mereka para buruh tani misalnya. Mereka yang hanya punya pendidikan pendidikan formal yang bisa dikatakan kurang memadai. Kemudian dari sisi faktor produksi pun mereka tidak menguasai tanah, tidak menguasai mesin dan lain sebagainya. Intinya para orang-orang yang punya alat produksi kecil dan penghasilan kecil. Kalau Bung Karno mencoba memberi nama itu merupakan orang-orang marhain. Gitu. Kalau literatur Islam mengatakan dia kaum mustadafin. Jadi kalau ada yang bilang Bung Karno komunis, itu mari berhadapan dengan saya.
Karena ideologi Mark Heinz adalah ideologi Ustadz Afin itu sendiri. Gitu. Kemudian dalam mengelola faktor produksi yang tidak seberapa itu pun para petani masih menggunakan pola lama yang kurang optimal. Nah, ini juga yang harus kita pikirkan. Kenapa petani-petani kita di beras di Gorontalo itu selalu kalah dengan beras yang dari Sulawesi Selatan? Ya karena memang kualitas beras dari Sulawesi Selatan itu keren, Ciherang dan lain-lain. Di Gorontalo dia bermain pada level 8.000, 7.000, sementara Ciherang itu adalah pada beras yang keren-keren, kira-kira yang gagah memakan. Ya karena memang setelah kami telusuri ternyata para petani itu mesti menggunakan pola-pola lama. Pola lamanya ya para petani masih dia harus membawa padi gabah itu ke tempat penggilingan. Penggilingan pun dikelola oleh sistem yang agak kurang intensif misalnya. Misalnya kalau dijemur tiba-tiba hujan basah itu juga akan mengurangi kualitas daripada beras yang akan dihasilkan. Kalaupun terlalu lama dia jemur, pas dia mau giling ke sana mau patah-patah, otomatis DP harga rendah. Nah, sementara di Provinsi Gorontalo sendiri itu sudah ada alat khusus pengering gabah. Cuma memang kapasitas untuk mengeringkan gabah di sana itu sangat luar biasa banyak. Misalnya satu kali giling itu dia sampai 20 ton. Nah, sementara kalau petani hanya menghasilkan 5 ton per panen, bayangkan kalau kasih kering di situ mungkin DP hasil kawan tinggal 3 ton, 2 ton semua tempel-tempel di dinding pengering. Nah, maka dari itu untuk menanggulangi itu maka konsep koperasi yang kemudian disampaikan oleh para pendiri bangsa kita dulu, misalnya Cokro Aminoto, kemudian juga Soekarno memperjuangkan itu, Hatta memperjuangkan itu, saya pikir hari ini masih relevan. Kalau misalnya kita melihat film Cokro Aminoto, kita lihat bahwa pernah Cokro itu turun dari keretanya dan memaki-maki pribumi waktu itu. Alasannya kenapa? Karena para petani kopi waktu itu belum menggunakan sistem koperasi. Sehingga orang-orang Belanda mengambil harga dalam keadaannya. Ya, tidak manusiawi. Berbeda ketika kopi yang dihasilkan dikumpulkan di satu tempat, dan kemudian satu harga, satu pengelolaan, maka kesejahteraan petani akan terwujud. Hal itu tidak terjadi hari ini. Petani sudah dia juga pengolah dan dia juga yang mencari pasar dalam artian dia pedagang. Ya kalau petani itu saja. Petani dia mengantarkan ke koperasi, koperasi yang mengelola, koperasi yang mencarikan pasar dan sebagainya. Maka si petani fokus bertani, meningkatkan kapasitas dia dalam menanam, si koperasi mengelola itu dan si penjual pun memanfaatkan ilmu-ilmu komunikasi bisnisnya. Hari ini tidak, kita masih berjuang sendiri-sendiri. Maka saya pikir konsep koperasi itu masih sangat relevan ketika kemiskinan yang ada hari ini disebabkan oleh kemiskinan struktural itu sendiri. Banyak sekali ini orang harta yang tersebar di sekitar kita, tapi karena kita tidak bisa mengolah itu dengan baik, maka susah. Nah, kemudian kita hubungkan dengan konsep zakat itu seperti apa. Masih berapa menit lagi Mas Dian ya? Tinggal Lanjut 4 menit lagi. Silahkan dilanjut saja. Oke, langsung dipotong kalau saya sudah terlalu lama. Oke, lalu kita coba kaitkan dengan konsep zakat itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa Islam itu memiliki kebijakan fiskal sendiri, ada instrumen fiskal sendiri. Fiskal itu apa? Fiskal itu adalah berbicara tentang penerimaan dan pengeluaran untuk mengelola suatu negara. Maka yang namanya zakat infak sedekah itu harusnya dia menjadi instrumen fiskal yang utama, gitu. Dan kalau misalnya seperti yang kita ketahui negara ini bukan hanya orang Islam, bahkan dalam prosa-prosa yang cukup berani itu dikatakan bahwa Islam itu pendatang di sini. Tapi saya tidak mau berdebat di sana. Mengertinya agama-agama yang lain itu pun punya kontribusi untuk mengentaskan kemiskinan. Kalau orang-orang Kristen dikenal dengan perpuluhan, orang-orang Hindu Buddha juga ada persembahan dan lain sebagainya. Nah, kita di Islam fokus pada zizwah itu sendiri, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Seperti yang kita ketahui kalau di zakat infak banyak sekali penelitian, misalnya di negeri jiran Malaysia bagaimana zakat itu mampu mengurangi tingkat kedalaman kemiskinan. Di Indonesia sendiri menurut survei yang dilakukan oleh Viraj pun demikian. Jadi zakat itu sudah pasti dia mengurangi kemiskinan. Nah, sementara ada hal yang menarik yang lainnya yakni wakaf. Nah, ini juga kalau berbicara soal pengelolaan dana instrumen fiskal Islam yang paling layak dijadikan sebagai hal yang produktif itu sebenarnya bukan zakat. Karena zakat itu harusnya menanggulangi sisi konsumtifnya para mustahik, para penerima zakat. Jadi harusnya zakat itu tidak diproduktifkan. Yang diproduktifkan itu adalah wakaf.
Jadi wakaf tidak hanya persoalan tanah kemudian dibuatkan masjid atau dibuatkan pekuburan atau dibuatkan sekolah, tapi rumah sakit, kemudian kantor dan lain sebagainya itu bisa dijadikan sebagai aset wakaf. Bahkan belakangan ada wakaf uang, kemudian ada wakaf saham dan lain sebagainya. Nah, bayangkan kalau misalnya ada sebuah tanah dan kemudian itu dibangunkan sebuah gedung, sebuah fasilitas dan digunakan sebagai kantor koperasi misalnya, atau kemudian ada dana-dana wakaf uang yang kemudian diputar di koperasi. Saya rasa ini merupakan solusi bagi pengentasan kemiskinan itu sendiri. Jadi dana zakat, tapi kita kembali lagi bahwa potensi tidak sesuai dengan realisasi hari ini. Di Provinsi Gorontalo sendiri, potensi zakat itu sangat besar, yaitu sebesar sekitar 10 miliar per bulan ya. Itu baru dari ASN. Mohon belum maaf dari kalau pengusaha-pengusaha dan sebagainya. Tinggal berapa menit Pak Dian? 2 menit lagi. Oke, 2 menit. Oke, saya percepat. Jadi potensi zakat itu sekitar 10 miliar per bulan, tapi ternyata realisasi hari ini baru 800 juta. Nah, ini juga yang menjadi tanggung jawab kita bagi mahasiswa di ekonomi. Jangan penelitiannya hanya berkutat pada hal-hal yang sifatnya konvensional atau lain sebagainya yang sudah sering diteliti. Ya, silakan ambil bagian bagaimana memunculkan aset wakaf, bagaimana optimalisasi aset wakaf, bagaimana evaluasi aset wakaf, analisis aset wakaf dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita angkat juga untuk sama-sama memberikan solusi bagi pengentasan kemiskinan di Gorontalo dan secara umum bagi Indonesia. Saya kembalikan kepada Mas Jian. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas sharing ilmunya dari Bapak Supandi MAK terkait pengentasan kemiskinan serta zakat yang salah satu menjadi solusinya. Baik, untuk pembicara selanjutnya ya kepada Bapak Rifatli Kadir MEK, apakah sudah join kembali? Bapak Rifatli Kadir. Tes, Mas Dian. Baik, oke, baik. Untuk Jelas suara saya ya? jelas, oke. Untuk Bapak Rifatli Kadir MEK, waktu dan tempat saya aturkan. Saya boleh share screen nggak Mas Dian? Boleh, silakan Mas. Baik ya. Ini nggak bisa ini ya, disable share screen-nya. Kayaknya perlu dijadikan host. Kalau jadi host, nanti tertukar enggak Mas Dian? Nanti kembalikan lagi coba hostnya ya. Gitu Pak. Oh, karena iya. ini tidak ada co-hostnya. Ya, Oh siap. Atau enggak apa-apa ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Mas Dian atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sedikit ya yang saya ketahui terkait dengan ekonomi khususnya bidang keuangan Islam ya, dan juga bagaimana hubungannya dengan menyelesaikan problem kemiskinan di Indonesia ya. Cek suara saya masih bisa terdengar? Alhamdulillah. Masih bisa, Pak. Masih bisa ya Habib. Jadi yang saya hormati tadi ada ketua kita Ustadz Kiai Putra yang selalu semangat ya membersamai teman-teman Gen 50. Kemudian juga ada Ustadz Rivian, sehat Ustadz, yang tadi baru jadi pemateri juga ya tadi siang. Kemudian ada Mas Dian, walaupun jauh tapi dekat ya, walaupun jauh tapi dekat di hati. Kemudian juga ada sahabat saya Pak Sekjur, ya, Ustadz Supandi Rahman, dan juga kawan dekat saya. Kemudian ada Bu Juniati yang hari ini juga saya lihat sangat bersemangat ya menyampaikan hasil penelitiannya nanti. Baik, saya sedikit melengkapi saja apa yang disampaikan oleh Pak Supandi tadi ya terkait dengan kemiskinan dan juga bagaimana peran keuangan atau ekonomi syariah, khususnya tadi yang disampaikan itu terkait dengan social finance atau keuangan sosial. Di antaranya ada zakat, wakaf, infak, dan sedekah.
Tapi sebelum sampai ke sana, coba kita lihat dulu ya. Tadi beliau sudah sampaikan apa yang dimaksud dengan kemiskinan itu ya. Jadi kalau kita lihat menurut BPS ya, yang dimaksud dengan kemiskinan itu adalah bagaimana keadaan seseorang itu tidak mampu memenuhi kebutuhan standar minimumnya. Ya. Berapa standar minimum yang dipersyaratkan oleh BPS sehingga orang itu tidak dikatakan miskin. Ya. Kalau kita merujuk kepada data World Bank atau data Bank Dunia, itu 1,2 US dollar ya. Di sekitar kalau sekarang $1 itu 14.000 ya, sekitar 15 sampai 17.000 ya per hari ketika orang itu dia mempunyai pendapatan dan dia makan 15.000 sehari, itu dikatakan tidak miskin minimal ya. Nah, di antara kita mungkin ada yang masih makan, mahasiswa ini ya, mahasiswa yang biasanya makan tidak lebih dari 15.000 misalnya, berarti masih dikatakan miskin. Atau masyarakat kita yang seharinya mungkin makan tidak lebih dari 15.000, yaitu dia dikatakan masih berada di bawah garis kemiskinan atau masih miskin. Sebenarnya kalau kita lihat ya, kemiskinan yang lebih sempurna holistik, sebagaimana dikatakan oleh Amartya Sen ya, beliau tidak hanya melihat dari sisi pendapatan atau sisi bagaimana orang itu punya uang ya. Karena seringkali pendapatan yang tinggi itu malah membuat jurang kesenjangan ya, antara seorang kaya dengan orang miskin. Nah, makanya kenapa Islam hadir itu untuk mendekatkan ya antara orang kaya dengan orang miskin dengan kebijakan-kebijakan seperti zakat, wakaf, infak, dan sedekah. Nah, yang dimaksud dengan kemiskinan oleh Amartya Sen itu ketiadaan atau kemampuan seseorang ya memperoleh kemampuan dasarnya untuk memperoleh minimal dalam kehidupannya, fungsi minimal seperti pendidikan, sandang, pangan, dan seterusnya. Di daerahnya dulu atau di negaranya dulu, orang semakin kaya ternyata menyisahkan berbagai macam persoalan, diantaranya adalah ketimpangan. Ya. Nah, tadi juga Pak Supandi sudah menyampaikan tentang jenis-jenis kemiskinan. Jadi memang ada kemiskinan yang absolut. Ya. Jadi kemiskinan absolut itu dia kemiskinan yang terjadi karena ya orang tuanya, turunannya, keluarganya itu memang miskin. Dia lahir sudah dari keluarga yang miskin. Apakah ini bisa diselesaikan? Bisa. Ya, kalau kemudian dia mau bangkit, mau bertumbuh gitu ya, maka dia bisa keluar dari jurang kemiskinan atau lingkaran kemiskinan. Kemudian ada kemiskinan yang relatif, artinya masyarakat situ tidak merata pendapatannya. Jadi ada satu orang yang kaya, satu orang yang bisa dikatakan miskin, sehingga pendapatan di masyarakat situ tidak merata, nah itu dikatakan kemiskinan relatif. Kemudian juga ada kemiskinan kultural ya. Tadi juga Pak Supandi sudah menyampaikan kemiskinan kultural itu yang disebabkan oleh karena ada budaya malas misalnya ya, tidak mau sekolah sehingga dia terbelakang ya, karena tidak punya akses pendidikan, akhirnya dia juga tidak punya akses terhadap yang lain ya, pekerjaan seterusnya. Kemudian juga kemiskinan struktural ya, kemiskinan yang disebabkan oleh ya, kebijakan pemerintah yang tidak adil. Kita tahu bahwa ya dulu di majalah Forbes ya kalau tidak salah. Jadi kekayaan Indonesia ini hanya dikuasai ya oleh segelintir orang saja. Kalau tidak salah 4% atau 8% ya. Ya maksimal 10%, 90% kekayaan Indonesia ini hanya dikuasai oleh 10% orang saja gitu, atau 10% penduduknya. Jadi mereka memang ada di top orang kaya di Indonesia ya, 10 orang, rata-rata 10 orang kaya di Indonesia menguasai seluruh pendapatan yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita lihat jumlah penduduk miskin di Indonesia ya sampai hari ini itu ada 27,50 juta jiwa ya. Dia masih sangat banyak, sekitar 10-11% dari
jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Kemudian kita lihat Gini rasionya. Gini rasio ini menggambarkan seberapa tingkat ketimpangan ya antara penduduk miskin dengan penduduk ya orang yang punya penghasilan rata-rata menengah ke atas lah gitu ya. Nah, memang di Indonesia rata-rata 0,3% ya Gini rasionya. Tetapi ada yang sampai 4 ya, diantaranya termasuk Gorontalo ini ya sampai 4. Dan ketimpangan paling besar itu ada di ini ya, di perkotaan. Jadi ya secara fisik kita bisa lihat ya bahwa ketimpangan antara orang kaya dengan orang miskin di perkotaan itu memang sangat terlihat berbeda. Kalau misalnya di pedesaan mungkin rata-rata ya pendapatan mereka ya segitu ya. Bisa kita lihat dari penampilan rumahnya, orang-orangnya dan seterusnya. Jadi ketimpangan yang paling tinggi itu di sektor perkotaan. Dan menarik memang di Gorontalo ini ya ketimpangannya cukup tinggi ya, 0,4 sekian gitu. Jadi kalau misalnya ketimpangan itu begini, kalau dia mendekati 1 berarti tingkat ketimpangannya itu semakin parah gitu. Tapi kalau dia mendekati 0 berarti pendapatan itu sudah terbagi, sudah tidak ada lagi kemiskinan atau ketimpangan sudah tidak ada lagi. Nah, di Gorontalo ini menarik karena memang orang penduduk miskin itu kebanyakannya di sektor informal, misalnya pertanian, ya, mereka yang menghasilkan makanan, beras, kemudian jagung kepada kita yang kita makan tiap hari, ternyata mereka adalah petani-petani yang miskin. Kemudian di sektor-sektor lain seperti ya, yang jelas bukan sektor formal ya, kalau sektor formal itu misalnya ASN ya, pegawai BUMN atau BUMD gitu, itu sektor formal. Jadi mohon maaf 5 menit lagi Pak Fadli. Oh, 5 menit lagi ya. Jadi kita bagaimana memisahkan menyatukan ya atau mengurangi ketimpangan ini. Nah, jadi bagaimana Islam memandang kemiskinan ya, tadi Ustaz Putra sudah menyampaikan bahwa kemiskinan itu musibah ya bagi umat Islam. Karena itu kita harus menyelesaikan persoalan kemiskinan ini ya bersama-sama dengan hadirnya ekonomi dan keuangan Islam. Bagaimana caranya? Yang pertama memang ya kita harus mendukung ya keuangan syariah atau ya di antaranya ada perbankan, zakat, wakaf gitu. Karena semakin banyak aset yang dimiliki oleh terkait dengan perkembangan bagaimana social finance atau keuangan sosial, salah satu yang sangat maju itu adalah wakaf, seperti yang disampaikan Pak Supandi tadi. Fokus kepada asa. Nah, kemudian sekarang mulai dikembangkan menjadi wakaf produktif, bahkan sampai dilingkan dengan sukuk. Ya. Jadi namanya itu cash wakaf link sukuk. Jadi kalau kita berwakaf, ya sekaligus kita juga membeli obligasi syariah yang dinamakan dengan sukuk. Nah, cash wakaf ini yang kita salurkan kepada pemerintah, ya bisa dibangunkan jalan ya sehingga lebih produktif ya. Atau bisa dibelikan perusahaan, dengan perusahaan itu ya bisa mendanai kepentingan-kepentingan umat yang lain. Kemudian yang paling menarik juga adalah bagaimana menuntaskan kemiskinan di negara kita. Perlu ada namanya sinergitas ya atau kerjasama antara lembaga zakat ya dengan lembaga mikro Islam. Jadi lembaga zakat dan lembaga mikro Islam ini bisa bekerja sama untuk mengentaskan kemiskinan ya. Kalau dari lembaga zakat mereka menerima zakat, kemudian kalau misalnya ada dana wakaf itu bisa diproduktifkan melalui lembaga mikro atau lembaga keuangan mikro Islam. Nah, dengan begitu kita mengharapkan ada ya pengentasan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat, khususnya peran dari lembaga keuangan syariah. Nah, kalau
terkait dengan riset-riset itu banyak ya yang menjelaskan bagaimana lembaga keuangan Islam itu berperan ya terhadap pengentasan kemiskinan atau mengurangi kemiskinan di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi itu Mas Dian secara singkatnya intinya ekonomi Islam itu mencoba untuk bagaimana mengentaskan permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah kemiskinan ya. Dan di dalam Islam juga kita dianjurkan untuk berzakat ya, berinfak, sedekah, berwakaf ya, yang tujuannya adalah charitable atau sebagai charity, kepedulian kita kepada orang lain ya, sekaligus juga kewajiban kita ketika kita punya kelebihan ya. Nah, dengan dana zakat, infak dan sedekah itu kemudian bisa digunakan untuk untuk mengentaskan kemiskinan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana ya ekonomi politik Islam ya. Jadi peran pemerintah ya di dalam mengentaskan kemiskinan melalui jalur ekonomi Islam. Itu yang paling penting sehingga kebijakan-kebijakan itu bisa mengarah ke sana. Demikian Mas Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Rifadli Kadir MEK yang sudah menyampaikan materi malam hari ini terkait ekonomi Islam yang sangat membantu untuk menjadi solusi bagi pengentasan kemiskinan di masyarakat. Baik, untuk pemateri selanjutnya, nah ini yang paling beda ya. Kalau tadi bapak-bapak ya, dan kali ini hanya seorang ibu, dan ini membuktikan ya bahwa Gen 50 tetap mengedepankan gender, bahwa tetap wanita harus bersuara, harus menyampaikan aspirasinya untuk kebangkitan Indonesia melalui ekonomi Islam. Baik, untuk kesempatan selanjutnya kepada Ibu Juniati Ismail MSI dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Yayasan Sultan Hamengkubuwono Gorontalo. Waktu dan tempat saya haturkan. Ya, sebelumnya saya mau cek sound dulu, bisa dengar suara saya? Ya, bisa sekali. Alhamdulillah bisa, Bu Juni. Ya, bisa, Bu. Bisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat kepada Ketua Pengabdian Umat GU Giro, kemudian Pak Dian selaku Ketua Panitia dan panitia-panitia lainnya yang turut memediasi kami pada malam hari ini untuk sharing informasi beserta adik-adik mahasiswa lain dan yang teristimewa juga para pemateri yang sudah tadi memaparkan atau sudah sharing informasi juga sebelumnya. Jadi kalau tadi kedua kawan saya itu membahas pengentasan kemiskinan melalui ekonomi makro mungkin ya secara ekspansif luas, kemudian ada yang membahas juga dari segi koperasi. Kalau saya mungkin tinggal menambahkan saja menjadi pelengkap ya dari kedua pemateri sebelumnya. Mungkin saya dari sisi untuk usahanya, usaha mikro kecil menengah ya. UMKM dan koperasi ini kita ketahui ada dalam satu atap ya, bersama-sama dibawahi oleh Dinas Koperasi UMKM. Yang share screen-nya saya atau Pak Dian atau bagaimana? Oke. Oke, ya. Jadi slide kedua Pak Dian langsung.
Oke. Kenapa saya mengambil UMKM sebagai bagian dari materi pengentasan kemiskinan? Sebab kita ketahui kita ini masih ada di masa-masa pandemi ya, ini belum usai, belum berakhir sejak awal 2020, bahkan sudah memasuk tahun kedua. Jadi tema yang saya rasa paling pas untuk melengkapi itu adalah melalui reaktualisasi UMKM pasca pandemi. Jadi saya mengambil dari dua tulisan yang juga sudah saya publish dalam bentuk chapter yang pertama, kemudian yang kedua dalam bentuk jurnal penelitian. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ya pembahasan terkait UMKM ini, slide ketiga Pak Dian. Oke. Bisa ya slide ketiga? Ada? Oke. Jadi sebelum masuk lebih dalam membahas terkait UMKM ini, tentunya kita harus paham dulu betul terkait apa itu pengertian UMKM ya, usaha mikro, kecil dan menengah. Jadi ada perbandingan kriteria UMKM, sudah ada perubahan ya, sebelumnya dari Undang-Undang UMKM tahun 2008, kemudian berubah di tahun 2021 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 ya terkait kekayaan bersih ya modal usaha, kemudian dilihat dari hasil penjualan. Jadi kalau tahun 2008 itu usaha mikro itu tergolong dari usaha yang paling banyaknya adalah 50 juta. Kemudian 50 sampai ke 500 itu masuk pada usaha kecil, dan 500 sampai ke 10 miliar itu tergolong pada usaha menengah. Nah, ada perubahan di tahun 2021 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 itu bergeser, usaha mikro ini naik ya, range-nya menjadi paling banyak 1 miliar. Kemudian usaha kecil ini range-nya antara 1 miliar sampai dengan 5 miliar. Kemudian yang tergolong usaha menengah itu 5 miliar sampai 10 miliar. Jadi kita harus paham dulu itu pengertian dari usaha mikro, kecil, dan menengah dilihat dari pemilikan modal usahanya. Nah, next slide. Nah, ini juga menjadi salah satu alasan saya kenapa mengambil UMKM, ya seperti tadi mengutip ya apa yang sudah disampaikan oleh pemateri di awal tadi, Pak Supandi, yang mengatakan bahwa pengentasan kemiskinan itu merupakan bagian dari upaya ya supaya kita keluar dari kemiskinan ya. Nah, sering kita dengar bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu terbuka melalui jalur perdagangan. Nah, tentunya bagian perdagangan ini salah satunya adalah melalui mengupayakan atau mendirikan sebuah usaha ya, usaha kecil, usaha mikro, kecil dan menengah ya. Nah, UMKM ini di tahun 98 itu ya, ini ada beberapa ya. Ini bergerak screen-nya ini. Screen-nya bergerak sebentar. Bergerak ya. Kayaknya tidak ya, mungkin karena pengaruh jaringan. Oke. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bisa melihat di slide berikut, slide keempat ini ada referensi yang saya kutip dari beberapa blog yang fakta menyatakan bahwa ternyata UMKM ini menjadi penyelamat di tahun 98 saat perekonomian Indonesia carut marut ya, krisis moneter di tahun 98. Jadi diharapkan UMKM ini nantinya tidak akan terpengaruhi oleh masa-masa pandemik. Jadi bisa menerjang krisis karena diakibatkan oleh corona. Kemudian berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 97 sampai dengan tahun 98, ternyata ya ada penyerapan tenaga kerja di tahun 97 oleh pengusaha kecil yang merupakan tertinggi
sebesar 87,62%. Kemudian di tahun 98 itu meningkat jadi 88,66%. Jadi tidak ada pengaruh ternyata. Kenapa demikian? Karena ternyata di slide berikutnya, oke, ya, ternyata kalau kita mengalami inflasi itu kita diharapkan membangun perekonomian dari dalam. Nah, kemudian kebanyakan pengusaha UMKM ini tidak bergantung dari DPK atau dana pihak ketiga yang bergantung dalam hal ini bergantung pada pihak perbankan. Nah, kalau pihak perbankan kena inflasi ya tentunya ini juga akan berpengaruh terhadap bangkrutnya usaha itu, seperti usaha-usaha yang skala besar ya, pengusaha-pengusaha besar yang sempat yang banyak bangkrut di tahun 98. Kemudian kalau misalkan nantinya pengimpor barang dari luar itu terhalang, itu kita bisa diharapkan lebih memberdayakan para pengusaha-pengusaha kita yang di dalamnya dengan mendatangkan supplier-supplier dari dalam negeri sendiri ya. Dalam hal ini adalah menggunakan barang asli Indonesia, barang dalam negeri, ataupun juga bisa memanfaatkan para petani-petani yang seperti tadi dibahas oleh pemateri di awal. Nah, oke, next slide. Nah, ini salah satu penelitian saya juga yang sudah dipublish dalam jurnal Nominal Barometer. Di sini ada penelitian terkait saya sempat mensurvei 2020 kemarin, 2020-2021 ada beberapa UMKM yang COVID di Gorontalo, ya beberapa sampel saya. Grafik mengatakan secara hutang usaha dari warna pink ini adalah hutang usaha sebelum masa pandemi, kemudian kuning ini menggambarkan hutang usaha selama COVID pandemik ini, pandemi COVID. Ya, kita lihat ini ada terjadi kenaikan UMKM yang menjadi sampel penelitian saya. Nah, next slide. Nah, kalau tadi kita menggambarkan dari hutang, kemudian ini dari omset per minggu. Nah, kita lihat di sini juga terjadi tentunya penurunan ya. Ada bahkan salah satu UMKM ya, bakery yang bergerak di bidang tentunya ya, food. Di sini terjadi penurunan yang cukup signifikan ya, kalau kita lihat grafiknya. Dan di slide berikutnya juga terjadi perubahan jangkauan pemasaran. Nah, pemasaran juga banyak yang mengeluhkan bahwa biasanya para pengusaha itu mengekspor ya bahan makanan mereka, atau biasanya juga ada calon jamaah dan jamaah haji itu membeli makanan ke mereka untuk dibawa saat beribadah itu karena penundaan. Tapi putusan diri sendiri sih. Apa? Oke. Akhirnya pasarannya menjadi tertunda ya, bahkan sudah tidak bisa memasarkan lagi keluar negeri ya, jadi berubah jangkauan pemasarannya. Jadi ada yang luar negeri tadinya, kemudian yang ini yang di bar 2 ini luar provinsi, kemudian turun drastis menjadi 0. Ada bahkan yang dalam provinsi menjadi lingkup dalam kabupaten kota saja. Nah, bagaimana sebenarnya kita menghadapi ini ya? Apa upaya-upaya? 5 menit lagi. Oh, 5 menit lagi. Oke. Apa upaya-upaya yang sekiranya bisa diusahakan oleh para pelaku UMKM ini saat masa krisis di pandemi ini? Yang pertama adalah tentunya dengan melakukan ketahanan UMKM di tengah COVID-19. Sebab cash is. Dan yang ketiga adalah relationship marketing, kemudian yang keempat adalah technology skill improvement, dan terakhir adalah spirituality improvement. Nah, kita bahas
satu persatu ya, secara singkat, waktunya tinggal 5 menit. Nah, kalau pertahanan UMKM itu kita melihat berdasarkan observe, orient, decide, and act ya, berdasarkan teorinya Chad Richard, di mana pelaku usaha ini mengupayakan untuk menemukan alternatif pemasaran dan penjualan, kemudian mengamankan modal dan aset, kemudian mengalihkan sementara untuk usaha lainnya, dan harus mempelajari teknik yang efektif. Nah, kalau berdasarkan bermanuver ya istilahnya pada usaha yang lainnya banyak sekali ya kita lihat apa namanya Twitter dulu ya, Twitter kalau misalkan di Traveloka dulu sempat saya lihat Twitternya berubah dari tadinya mempromosikan terkait penerbangan ya, promo-promo penerbangannya, beralih ke food ya, promosinya tiba-tiba ke makanan, itu istilahnya bermanuver. Dan banyak lagi beberapa usaha lainnya yang beralih dari kemudian memproduksi apa namanya hand sanitizer dan alat-alat medis lainnya. Kemudian yang kedua adalah kita berusaha dengan mengamankan aset. Yang pertama, apa itu cash is king? Cash is king itu adalah pengertian kas adalah raja, dan tentunya dengan menjaga posisi dana tunai yang dimiliki oleh pelaku UMKM dengan mengamankan likuiditas dan solvabilitas usaha. Jadi kita bisa melakukan penundaan sementara waktu, mana kewajiban-kewajiban yang perlu kita lakukan dan mana yang dapat kita tangguhkan. Jadi kita golongkan dalam 3 pengeluaran. Yang pertama yang memang harus tidak bisa ditunda ya, seperti membayar gaji karyawan. Kemudian ada pengeluaran yang bisa kita negosiasikan seperti dalam membayar hutang ya, apalagi pembayar hutangnya kepada pihak bank. Nah, ini bisa dimediasi juga oleh pemerintah ya, dimudahkan oleh aturan-aturan pemerintah. Dan kemudian ada pengeluaran yang belum perlu dilakukan, misalkan ekspansi usaha, mengganti mesin dan sebagainya. Nah, jangan lupa juga walaupun ada juga istilah cash flow is queen. Ya, ini saya kutip dari seorang ahli keuangan yang mengatakan bahwa kita tetap harus menjaga arus kas. Kenapa? Asumsinya kalau arus kas besar berarti bahwa penjualan itu juga akan besar. Dengan maksud kita tetap terus melakukan produksi. Dan dari segi kita menjaga relationship marketing, menjaga hubungan baik dengan para pelanggan, mempertahankan konsumen, dan menemukan atau kalau mempertahankan konsumen ya, saya lihat di Gorontalo sendiri tentunya jago sekali untuk marketing, tetapi untuk mempertahankan agak susah. Kenapa? Karena begitu mereka dapat konsumen, ya mereka menaikkan harganya, tetapi kualitasnya yang diturunkan. Nah, tentunya ini berlawanan dengan strategi relationship marketing. Kemudian berikut adalah teknologi skill improvement. Ya, kita sudah ada di 4.0 atau bahkan sudah mau 5.0 ya sekarang. Jadi usaha harusnya atau wajib ya menggunakan media sosial sebagai media untuk komunikasi, media promosi, media untuk mempertahankan usahanya. Apalagi kita sudah dibantu juga. Next slide saja ya Pak Dian ya. Saya lupa kalau saya ternyata di moderator dari Pak Dian. Kita memediasi itu dengan mengadakan semacam online shop ya seperti Shopee ya, ada istilahnya Bela UMKM Gorontalo. Ini dimediasi oleh pemerintah juga, kita bisa melakukan pembayaran dengan cara cash tunda ya. Ini juga diharapkan untuk membantu para pengusaha untuk bangkit ya di masa-masa pandemi ini. Dan terakhir adalah dari segi spirituality improvement. Jadi ada 3 ayat yang saya kutip. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 156 yang mengatakan bahwa apabila kita ditimpa musibah, ya kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi segala sesuatu yang berasal dari Allah itu pasti akan kembali kepada pemiliknya. Kemudian yang kedua adalah dari surah Al-Baqarah ayat 286 bahwa Allah itu tidak akan membebani
umatnya itu dengan sesuatu yang tidak sanggupi. Kemudian ada ayat yang terakhir, Al-Insyirah ayat 5-6 yang mengatakan bahwa sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Nah, terbukti bahwa kita sudah ada di tahun kedua ya, sudah mau tahun kedua di masa pandemik dan kita masih alhamdulillah masih bertahan ya di masa-masa pandemi ini. Hanya tinggal memperbaiki saja, mereaktualisasi kembali usaha mikro kecil menengah ini dan menciptakan peluang baru bagi pengusaha-pengusaha baru, termasuk mungkin adik-adik mahasiswa yang hadir di diskusi malam ini. Baik, saya pikir itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Juniati Ismail MSI terkait pentingnya UMKM untuk pengentasan kemiskinan, apalagi di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 seperti ini. Ya, tentunya semua media tetap kita manfaatkan untuk melanjutkan kehidupan kita dan juga membantu perekonomian keluarga kita. Baik, untuk sesi selanjutnya, ya, saya akan buka sesi pertanyaan untuk tiga penanya. Ya, nanti akan saya lihat kondisinya apakah banyak penanya atau tidak. Jika banyak akan saya lanjutkan untuk sesi selanjutnya. Ya, oke. Untuk sesi pertanyaan yang pertama saya berikan kesempatan untuk 3 calon penanya. Silahkan. Boleh langsung menyampaikan pertanyaannya untuk 3 pemateri ataupun hanya satu saja, dipersilahkan. Baik. Silahkan, apakah ada pertanyaan terkait tadi yang disampaikan Bapak Supandi Rahman MAK, ya, pentingnya pengentasan kemiskinan dan menjadikan wakaf itu sebagai instrumen produktif untuk ekonomi Indonesia. Ya, kemudian Pak Fadli menyampaikan bahwa dalam Islam dianjurkan zikaf, apalagi ekonomi Islam ya sudah mengutamakan bahwa zikaf itu adalah instrumen penting untuk meningkatkan kepedulian kita kepada masyarakat, ya, kepada orang lain, dan juga menunaikan kewajiban kita selaku umat Muslim. Atau terkait pembahasan yang disampaikan oleh Ibu Juniati Ismail perihal UMKM, ya, yang menjadi titik penting untuk membangun perekonomian masyarakat Indonesia di tengah-tengah pandemi seperti saat ini. Baik, silahkan. Dari jurusan akuntansi syariah atau dari jurusan ekonomi syariah, dari jurusan manajemen keuangan syariah, perbankan syariah, ada juga saya lihat dari manajemen dakwah, ya, dan juga dari jurusan-jurusan lainnya, atau dari panitia mungkin dari jurusan ilmu hadis. Ya, jika ada pertanyaan silahkan disampaikan. Saya berikan 3 calon penanya untuk sesi pertama. Cek. Oke, kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan, mungkin tidak apa-apa Mas Dian. Baik. Ini juga malam apa ini? Malam Kamis, malam Jumat. Malam Jumat. Siapa tahu ada yang mau ziarah kubur toh. Baik. Kita tunggu 5-10 menit dulu. Oke. Pak Supandi Rahman ini sedang makan bersama, buka puasa ya. Untuk ngaji milenial kami sengaja memilih satu tempat khusus dan coba merayakannya. Berbuka Siapa puasa tahu setelah Kamis ini
menunaikan ibadah puasa? Baik, silahkan. Hadir. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Siapa? Boleh disebutkan nama, kemudian asalnya dari kampus apa, atau dari jurusan, fakultas apa di YIN Sultan Hamenggo Gorontalo. Baik, boleh bertanya melalui chat, boleh juga langsung. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari yang lainnya, di sini saya lihat di chat sudah muncul pertanyaan dari saudari Sri Kumala, ya. Dari saudari Sri Kumala. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Kumala dari jurusan akuntansi syariah. Izin bertanya. Ya. Di sini saya lihat untuk pemateri Bapak Rifadli Kadir. Ya, Bapak Rifadli Kadir masih ada di tempat. Baik. Siap, Mas Dian. Pertanyaan untuk Pak Rifadli Kadir dari Sri Kumala, bahwa kita ketahui di lain sisi angka penurunan kemiskinan di Indonesia saat ini melambat dan ketimpangan pendapatan makin meningkat. Apalagi pencapaian aktivitas pengentasan kemiskinan di Indonesia ini melambat dan ketimpangan pendapat makin meningkat. Apalagi pencapaian aktivitas kemiskinan di Indonesia relatif cukup baik dibanding dengan penduduk muslim lainnya. Yang jadi pertanyaan dari Sri Kumala adalah bagaimana cara kita agar dapat meningkatkan, ya, bagaimana cara kita agar tingkat pengentasan kemiskinan ini bisa dikurangi, mungkin maksudnya begitu ya, bisa diminimalisir dan menjadi lebih baik lagi, begitu, supaya tidak ada pengentasan kemiskinan. Nah, baik, bisa langsung dijawab untuk Bapak Rifadli Kadir. Baik, terima kasih Mas Dian dan juga penanya saudari Sri Kumala ya. Pertanyaannya kalau yang saya pahami tadi terkait dengan tingkat kemiskinan, khususnya di masa sekarang ya. Kalau kita bicara 2 tahun ini memang kondisi ekonomi kita ya semuanya melambat. Artinya melambat itu tidak ada pertumbuhan ya karena kondisi COVID ini. Jadi termasuk dalam sektor keuangan syariah ya, itu semuanya melambat. Saya baru ada penelitian ya, terkait dengan bagaimana dampak ya, COVID ini terhadap perbankan syariah, keuangan syariah ya. Salah satu case-nya adalah perbankan. Kalau kita lihat ya di Indonesia ini memang apa namanya ya, ada perbedaan pertumbuhan ya antara daerah-daerah di dalam Pulau Jawa dengan di daerah di luar Jawa. Sehingga kondisi pertumbuhan ekonomi itu juga mempengaruhi ya, sebagaimana masyarakat yang ada di sana, khususnya pendapatan dan juga tingkat kemiskinan. Nah, di masa-masa pandemi ini, ya masa-masa pandemi ini, karena ekonomi tidak bertumbuh, ya, industri tidak berjalan, ya, usaha-usaha itu seperti yang disampaikan Bu Juni tadi tidak berjalan, ya banyak yang gulung tikar, ya, sehingga apa namanya, membuat pengangguran baru, ya. Jadi yang dulunya mereka itu bekerja, akhirnya menganggur. Nah, pengangguran itu berdampak kepada meningkatnya tingkat kemiskinan. Nah, oleh karena itu ya pemerintah saat ini sudah mulai mengambil kebijakan ya mengatasi bagaimana keluar dari kondisi pandemi COVID ini ya, sehingga problem-problem seperti meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia yang berdampak juga kepada tingkat kemiskinan kita gitu ya.
Nah, itu segera diatasi gitu. Tentunya dengan kemudian menggeliatkan, memberikan kebijakan ya, terhadap mendorong industri ya itu segera bergeliat. Kemudian kebijakan untuk skip dari COVID ini atau keluar dari kondisi COVID. Apa namanya? Bagaimana sebenarnya kalau kita lihat dari perspektif ya ekonomi dan keuangan Islam, sebenarnya kalau kita bicara makro dulu ya, bicara makro, sebenarnya kita perlu kebijakan ya, yang mengarahkan kepada keuangan syariah ini lebih fokus kepada usaha yang seperti yang disampaikan Bu Jun tadi ya, usaha mikro, kecil dan menengah. Cuman persoalannya begini, kalau saya karena kebanyakannya itu bicara tentang keuangan syariah, lebih spesifik lagi tadi lembaga-lembaga keuangan syariah ya. Cuman persoalannya adalah kalau kemudian kita itu spesifik kepada atau fokus kepada UMKM ya, ternyata juga banyak UMKM yang belum bankable ya, belum apa namanya bisa berhubungan baik gitu ya dengan perbankan. Karena kalau kita berhubungan baik dengan lembaga keuangan ya, bukan perbankan, lembaga keuangan gitu, maka ada konsekuensi khusus yang harus dilaksanakan misalnya ya. Misalnya dia harus membuat laporan keuangan berkala gitu. Sementara kalau kita lihat UMKM kita itu kan kesulitan gitu membuat laporan keuangan berkala gitu. Ya jangankan mengerti saja mereka mungkin belum banyak yang paham gitu ya. Sehingga ini mungkin bisa jadi apa? Mungkin pengabdian ya bagi teman-teman itu bagaimana kita memberikan penyuluhan atau materi kepada masyarakat, khususnya bukan masyarakat, pelaku UMKM terkait dengan membuat laporan keuangan sehingga dia bisa digunakan ya, untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah. Itu ya. Kalau lebih ini lagi ya, bagaimana kita lembaga-lembaga keuangan syariah ini, kalau program-program pengentasan kemiskinan dari sisi lembaga keuangan syariah saya kira sudah banyak ya, baik itu lembaga zakat, wakaf, kemudian lembaga mikro syariah, termasuk lembaga mikro seperti BMT ya, atau koperasi syariah, dan juga lembaga mikro keuangan yang lain seperti BPR syariah ya, bank pembiayaan rakyat syariah itu dia walaupun bank tapi termasuk dalam kategorinya adalah UMKM. Nah semua ini bisa selaras, sejalan. Kemudian kalau misalnya punya program yang bisa diselaraskan ya, insya Allah bisa kemudian mengentaskan kemiskinan ini, dampaknya itu lebih luas lagi ya. Lebih luas. Jadi, kalau selama ini kan masih jalan sendiri-sendiri, jadi lembaga seperti BMT dengan operasinya sendiri, jalan sendiri gitu ya. Kemudian DPR-nya jalan sendiri atau lembaga pembiayaan yang lain jalan sendiri. Belum ada sinergitas di antara lembaga keuangan syariah ini ya. Saya kira ini penting untuk bagaimana kita bisa berdampak lebih luas lagi bagi masyarakat. Nah di tingkatan mikro seharusnya pertama individu ya, individu ini memang di masa-masa pandemi ini kita sulit ya untuk ya semuanya kondisi tidak normal gitu ya. Karena kondisi tidak normal maka perlu saya kira dibuat strategi khusus ya. Contoh misalnya bagi UMKM mungkin jangan terlalu ekspansif gitu ya, di masa-masa pandemi ini. Walaupun bagi individu yang punya kapital, yang punya modal banyak, masa-masa seperti ini itu ya masa-masa untuk bisa membeli perusahaan gitu. Bisa membeli perusahaan karena nilai perusahaannya kan lagi turun-turunnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ini punya uang ya, misalnya 5 miliar gitu, kalau ada perusahaan yang bonafit tapi di masa pandemi ini dia stagnan, kemudian mau dijual misalnya 1 miliar ya dibeli saja gitu. Nah, jadi bagi pelaku ekonomi UMKM ya dia
masa-masa seperti ini itu masa-masa untuk membeli perusahaan. Saya ingat dulu tahun 2018 kalau tidak salah ya, itu sempat ada pertumbuhan ekonomi itu sempat berguncang karena nilai yuan ya di Cina. Itu ada teman kami yang di Fakultas Ekonomi S2 di Ekonomi UI, kebetulan dia ini ya pembayar pajak nomor 4 di Jogja gitu. Berarti uangnya banyak ya. Nah, kata dia sekarang ini kalau masa-masa resesi seperti ini itu itu jalan bagi kita untuk membeli perusahaan sebanyak-banyaknya gitu. Ya, karena perusahaan atau UMKM itu lagi sedang murah-murahnya nilai perusahaan. Nah, tentunya kalau bukan pengusaha atau individu begini ya berusaha untuk memanage keuangannya, ya, agar kita juga tidak kehilangan cash ya. Nah, karena cash is king ya. Atau cash itu adalah raja ya. Jadi kalau tidak punya uang di masa pandemi ini sulit. Apalagi dia yang bukan sektor sektor formal seperti ASN misalnya gitu ya. Kalau ASN kan mau ada pandemi atau tidak tetap saja ya dia punya gaji gitu. Tapi kalau kita yang berwira swasta misalnya atau berwirausaha ya kita bergantung kepada perputaran dari usaha yang kita lakukan. Nah itu saya kira Mas Dian. Nah kemudian ya. Apakah sudah cukup Pak Fadli? Iya, kalau misalnya seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa kemiskinan itu lebih banyak di sektor informal ya. Dulu sekali saya pernah, kalau sekarang sudah jarang, melihat data statistika, khususnya di Gorontalo ini. Jadi kalau kita lihat ya, penyumbang pertumbuhan ekonomi di Gorontalo itu paling banyak dari sektor informal ya, seperti pertanian, kemudian bengkel ya, industri informal. Tetapi kalau kita lihat ya, jumlah orang miskin ternyata lebih banyaknya di sektor itu. Ini artinya ada apa gitu? Artinya saya nggak tahu juga ya bagaimana pemerintah melihat ini, tapi kita berarti sektor informal itu hanya dijadikan buffer untuk atau penyangga di dalam ekonomi, tapi tidak pernah diberdayakan. Nah, petani itu karena dia punya keterbatasan dari sektor pendidikan, kemudian akses terhadap informasi, nah maka kehidupannya begitu-begitu terus ya, begitu-begitu terus ya. Nah, peran kita sebagai mungkin akademisi atau mahasiswa ya, bagaimana memberikan sosialisasi penyuluhan pada petani agar tumbuh bangkit ya, kemudian dia bisa sektor industri pertanian mungkin begitu ya tumbuh dan berkembang di negara kita, sehingga kemiskinan itu ya yang kebanyakannya dari sektor informal itu bisa diatasi atau diselesaikan. Demikian Mas Dian, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih jawabannya atas Pak Fadli dari pertanyaan Sri Kumala. Apakah mungkin saya berikan kesempatan kepada Ibu Juni dan Pak Supandi untuk juga ikut menanggapi pertanyaan dari Saudari Sri Kumala ya, terkait. Kalau saya cukup sudah diwakili oleh Pak Fadli. Oh sudah. Baik, kalau dari Ibu Juniati Ismail. Oke, tadi ada pertanyaannya. Tadi apa ya tadi? Terkait bagaimana cara kita agar tingkat pengentasan kemiskinan ini menurun begitu ya, dan kita menjadi lebih baik lagi. Jadi maksudnya adalah ketika terjadi ketimpangan ya, ketimpangan kemiskinan ya, ya kalau tadi sudah dibahas, dijawab panjang lebar oleh Pak Fadli. Kalau saya mungkin dari dunia pendidikan saja ya, kita sebagai akademisi ya mungkin yang paling
paling bisa kita lakukan adalah membangun diri kita dulu. Lewat mana? Lewat edukasi, lewat pendidikan, ya. Jadi karena sebagian besar peserta hari ini adalah mahasiswa, ya tentunya adalah dengan memperbaiki kualitas kita dulu, kualitas dari dalam dulu. Perbanyak belajar, membaca, membuka wawasan, kemudian nantinya diharapkan nanti kita akan membangun dunia yang lebih baik, bukan hanya untuk kita, ya, untuk orang-orang sekitar kita, ya. Kalau kita tidak bisa mencapai terlalu jauh, ya, secara makro mungkin ya terlalu luas, ya minimal lewat diri kita dulu dan orang-orang sekitar kita, ya. Kalau itu sudah tercapai, ya mungkin diharapkan nanti akan berimpact lebih besar lagi. Salah satunya mungkin dengan apa? Ya mungkin dengan menjadikan diri kita sebagai entrepreneurship, ya, atau pengusaha-pengusaha muda. Ya, pengusaha itu bukan hanya tadi kan ada klasifikasinya, ya, di atas 500 juta dan sebagainya. Tapi kan modal sekecil apapun, ya, kalau dia sudah sampai range yang di kriteria tadi, ya itu sudah disebut juga pengusaha. Pengusaha itu ya bisa dimaknakan dengan apa-apa diusahakan, ya. Jadi kita itu termasuk juga belajar, juga itu masuk juga, ya, apa-apa kita usahakan, ya. Kalau saya sudah selalu mengajar ke mahasiswa itu dalam dunia pendidikan apapun, ya, karena saya dari bidang akuntansi, segala macam yang kita korbankan untuk menghasilkan sesuatu, ya, itu adalah biaya pengeluaran yang diharapkan nantinya akan berlinearitas dengan pendapatan, ya, itu diharapkan, ya. Kalau saya dari itu, ya, jadi dari dunia pendidikan aja dulu. Kalau Pak Supandi, bagaimana Pak Supandi? Baik, terima kasih Bu Juniati Kalau Ismail. misalnya ada pertanyaan baru, siap. Saya rasa 2 jawaban dari kedua guru kita sudah cukup menjawab pertanyaan pada malam hari ini. Baik, kalau begitu, apakah masih ada pertanyaan lagi dari para peserta? Masih ada. Baik, silahkan. Caan, apakah ini Pak Chandra Panto? Chandra. Pak Chandra Panto? Chandra Panto. Ada dia. Tadi alhamdulillah hadir pula Pak Lukman Ajuna, kemudian Ibu Wiwin Koni juga hadir. Selamat datang. Ya, telah menyempatkan waktunya untuk ikut hadir di diskusi pada malam hari ini. Apakah masih ada Pak Lukman Ajuna? Monitor. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sehat Pak Lukman Ajuna? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini ikutan semangat ini, luar biasa. Lanjutkan Mas Dian. Alhamdulillah, terima kasih. Dari luar. Nah, kemudian Ibu Wiwin Koni. Oh, sepertinya sudah keluar ya. Baik. Tadi juga hadir pula Pak Muammar ya dari Fakultas Syariah, kemudian Pak Muhammad Azwar Hairul ya dari Fakultas Usuluddin, ada juga Pak Ridmon Amala ya dari Fakultas Tarbiyah. Ya, alhamdulillah antusias para akademisi, juga para mahasiswa, para peserta di diskusi malam hari ini. Baik, untuk sebelum mengakhiri kegiatan diskusi pada malam hari ini, kami dari panitia meminta closing statement dari masing-masing pemateri untuk materi ekonomi Islam dan pengentasan kemiskinan pada malam hari ini. Oke, kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Supandi Rahman, MAK, untuk menyampaikan closing statement-nya. Silakan dihaturkan. Ya, terima kasih banyak kepada Mas Dian dan seluruh teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Masih ada sekitar 86 orang, luar biasa. Pemuda-pemuda yang dirindukan oleh surga adalah mereka yang menggunakan hari-harinya pada hal-hal yang berguna. Jika kita menyepakati malam hari ini adalah malam yang berguna, maka kita yang berada di ruangan ini merupakan pemuda-pemuda yang diimpikan surga. Insya Allah. Oke. Closing statement pada malam hari ini seperti apa yang saya sampaikan tadi soal
mencoba menghubungkan antara konsep nasionalisme dengan Islam, ya, pemikiran ekonomi kerakyatan Bung Hatta, dan alternatif instrumen fiskalnya adalah ZISWAP, ya, menyesuaikan dengan keadaan kita hari ini sebagian besar adalah para kaum milenial. Closing statement saya mungkin, padahal saya jadi ingat apa yang dikatakan oleh Bung Hatta bahwa mereka yang paling merasa negerinya terjajah adalah kaum pemuda. Maka yang paling bertanggung jawab dalam pengentasan kemiskinan, ya, kalau kita merasa sebagian besar kita adalah penghuni negara ini, setengahnya adalah kaum milenial, maka tentunya yang paling bertanggung jawab adalah kita-kita ini. Kita tidak perlu berharap kepada orang tua kita yang duduk terlalu dimanjakan oleh fasilitas-fasilitas dan mereka lupa akan tugas mereka. Ya, mari kita sama-sama memaki mereka dalam hati, dan kita juga harus mendengar, mendoakan mereka sambil ada kontribusi kita di lapangan. Saya pribadi di kampus ya sangat bersemangat ketika diberikan mata kuliah yang sifatnya dengan pengentasan kemiskinan, ya, karena memang pengabdian kita, saya tidak bisa turun langsung ke lapangan layaknya teman-teman kita yang ada di PKH, teman-teman kita yang ada di dinas sosial. Kewajiban saya hari ini adalah bagaimana mengajari kaum muda terhadap bagaimana pengentasan kemiskinan itu sendiri. Jadi kembali lagi, yang paling bertanggung jawab hari ini adalah kaum milenial itu sendiri, yang paling merasakan bahwa negara ini sedang dijajah adalah pemuda itu sendiri, maka kita yang harus mengambil peran itu. Ya, terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Dian. Baik, terima kasih. Untuk closing statement selanjutnya dari Ibu Juniati Ismail terlebih dahulu. Silakan, saya aturkan. Mohon maaf, Bu Juni, suaranya. Sorry, kurang stabil jaringannya di sini. Baik, tidak apa-apa. Semoga bisa didengar ya. Closing statement-nya dari saya mungkin karena kita membahas tadi pengentasan kemiskinan. Kemiskinan tadi itu kan ya sebenarnya kalau kemiskinan tadi dikatakan ada yang secara turun-temurun, ya tidak juga ya, asal ya kembali lagi ke pribadi masing-masing ya. Kalau dari saya sebagai dari bidang akademisi mungkin ya, sebagai tenaga pendidik yang tentunya adalah bagaimana kita itu memproduksi manusia-manusia. Jadi harapannya seperti itu ya, karena ibaratnya universitas itu merupakan pabrik ya, pabrik manusia ya, menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang unggul, berkualitas ya. Tentunya dilihat dari pendidikannya, dilihat dari akhlaknya ya, dilihat dari segala macam kapabilitasnya dan skill-skillnya yang tentunya juga diharapkan bisa ikut membangun ya, membangun bangsa ya, membangun minimal adalah dari lingkungan pribadinya dulu ya, lingkungan keluarga, kemudian bisa mungkin barangkali terjun ke dunia lebih besar lagi ya, harapannya seperti itu ya. Semoga nanti di masa-masa pandemi ini akan banyak ya renewable ya, kembali seperti bunga ya yang sempat layu, kita akan semakin lebih berkembang lagi ya, termasuk dari segala macam lini itu ya. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih banyak pesan yang disampaikan Bu Juniati Ismail. Untuk selanjutnya dari Bapak Rifadli Kadir, closing statement terakhir yang dapat membangun semangat pemuda khususnya di IAIN Sultan Amir Gorontalo. Waktu dan tempat. Baik, terima kasih Mas Dian ya. Ya, kalau dari saya terakhir ya. Jadi kemiskinan ini real terjadi di masyarakat kita ya. Jangan sampai dia keluar hanya 5 tahun sekali ya, ketika menjelang pemilu ya, ketika para politisi itu mendengungkan tentang data-data kemiskinan ya, untuk meraup suara dari konstituennya. Nah, karena itu sebagai akademisi, sebagai mahasiswa, sebagai manusia gitu ya, kita harus turun tangan ya, sebisa mungkin yang kita lakukan untuk mengatasi kemiskinan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Demikian Mas Dian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diskusi pada malam hari ini kita sudah sampai di penghujung acara. Ya, yang saya dapatkan bahwa ekonomi Islam itu begitu penting untuk mengurangi atau mengentaskan kemiskinan di bangsa ini. Ya, bahwa kita lihat kemiskinan itu bisa didasarkan dari jenis absolutnya, struktural, relatif maupun kulturalnya. Ya, yang tentunya kita selaku umat Islam bisa memperhatikan zakat, infak, sodako, dan wakaf menjadi potensi penting untuk pengentasan kemiskinan dan memajukannya serta memproduktivitaskan jiswaf tersebut. Nah, pesan akhir dari kami bahwa kita sebagai pemuda adalah tonggak kemajuan bangsa dan marilah kita bertindak untuk perubahan bangsa ini. Terima kasih banyak untuk Bapak Supandi Rahman, untuk Bapak Rifadli Kadir dan Ibu Junior Ismail serta LP Ugo, juga HMJ Ilmu Hadis Yayasan Sultan Hamengkubuwono Gorontalo yang sudah bekerja sama menyelenggarakan kegiatan ngaji milenial Gen 50 edisi 2 2021 ini. Semoga kita sehat walafiat dan tetap semangat untuk berkarya, tetap semangat untuk bekerja dan untuk belajar. Oke, mohon maaf dari saya pribadi apabila ada salah kata maupun ucapan dari saya ataupun hal-hal yang menyinggung, sebesar-besarnya. Dan dari kami LP Ugo dan HMJ Ilmu Hadis sudah men-share absensi, silahkan diisi yang ada di chat grup, di chat Zoom ini ya. Nanti kami berikan waktu sampai jam 12 malam hari ini ya. Kalau sukanya. Jadi silahkan diisi. Oke, sebelum ditutup, sebelum saya akhiri ya, kita akan foto bersama ya. Saya minta kepada seluruh peserta kita bisa membuka kameranya ya, para peserta untuk bisa membuka kameranya ya. Kita akan foto bersama mengabadikan momen penting di akhir tahun ini, di penghujung tahun yang insya Allah menjadi berkah untuk kita ya, dan tetap menjaga kesehatan apalagi Omikron sudah datang mendekati dan hadir di tengah-tengah kehadiran di tengah-tengah kita. Oke. MJ Ilmu Hadis boleh dibuka kameranya, teman-teman akuntansi syariah, teman-teman perbankan syariah, teman-teman manajemen dakwah, ilmu Quran dan tafsir, kemudian ada juga dari perbankan syariah, dari manajemen keuangan syariah, dari Fakultas Tarbiyah, Fakultas Usul dan Dakwah, Fakultas Syariah, dan dari eksternal Yayasan Sultan Hamengkubuwono Gorontalo. Baik, saya hitung ya. Saya hitung 1, 2, 3. Oke. Untuk slide pertama. Baik, untuk slide kedua ya, tolong dibuka kameranya. Saya hitung 1, 2, 3. Untuk selanjutnya slide ketiga ya, bisa dibuka kameranya. Saya hitung ya, slide ketiga bisa dibuka kameranya. Saya hitung 1, 2, 3. Oke. Untuk slide terakhir, slide keempat ya. Karena di sini full 100 peserta ya. Untuk slide keempat silahkan saya mohon dibuka kameranya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak untuk pertemuan malam hari ini. Semoga kalian sehat selalu dan kita diberikan keberkahan untuk selalu dimudahkan dalam belajar dan dalam bekerja. Akhirul kalam,
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak peserta. Ya. Sama-sama. Ya, silakan. Untuk sertifikat absensi silahkan diisi ya, sertifikat kami tunggu sampai jam 12 malam ini ya. Mas Supandi, terima kasih banyak. Mas Pandi, Mas Fadli, Mbak Juni, Bu Juni, terima kasih banyak. Ustadz Putra, Ustadz Rifian, Pak Ridmon, Pak Muammar, Pak Kajur, Pak Lukman Ajuna, ya, Ibu Wiwin Koni, terima kasih banyak ya. Silahkan jika ada yang ingin pamit out dari atau live dari Zoom ini dipersilahkan ya. Jangan lupa absensi diisi untuk sertifikat kalian masing-masing. Oke, terima kasih banyak Fadli Ismail, ilmu hadis ya. Nanti kita lanjut ke WhatsApp ya. Baik. Silahkan, saya beri waktu 1 sampai 2 menit yang masih melihat chat. Ya. Oke. Oke. Absensi saya tulis di deskripsi grup ya. Saya tunggu sampai jam 12 malam. Ya, lebih dari itu akan saya close. Ya. Baik, terima kasih. Saya tutup. Semoga kalian sehat selalu. Amin.